Ini menggunakan BBS LM Ring 19 dengan paduan ini setelan intinya gini lah untuk orang yang udah lumayan berumur tapi pengen nyaman tapi pengen ganteng juga gitu. Coba ya kita gas ya. Tuh langsung powernya. Aduh, nggak bisa habis powernya. Oh my god. Udah 100 itu. Jadi, halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino. Dan udah lama banget Koko nggak nge-review mobil-mobil second yang kondisinya luar biasa. Penasaran dengan Mini yang super ganteng ini? Koko bikinin video khusus kali ini karena kondisinya luar biasa, harganya sangat worth it, dan ada beberapa detail yang menarik dari modifikasi yang sudah diterapkan dan akan diberikan ke calon pembelinya. Penasaran seperti apa? Ikutin terus video kali ini sampai habis. Oke, jadi hari ini di belakang Koko ada Mini Countryman. Ini NIK yang cukup terakhir alias paling muda untuk body ini. By the way, sorry ya kalau bodinya kelihatan agak pendek-pendek karena tadi malam nggak bisa aku tanggulangi, udah dicuci tapi kena hujan lagi gitu. Nah, ini Mini Countryman 2023 yang artinya sobat, di platform F ini adalah salah satu yang tahun paling muda atau tahun paling terakhir. Jadi facelift yang sudah terakhir dengan livery-nya yang begitu ganteng. Nah, kalau sobat udah kelihatan nih kaki-kakinya ini sektor yang luar biasa karena semuanya pakai barang ori dan nanti aku akan jelaskan. Nah, ini itu kilometernya sobat, masih 7.762 kilo. Jadi umurnya 2,5 tahun lah ya, kurang lebih pertengahan tahun 2023 aku lihat dari STNK. Tapi kilometernya itu tadi setahun nggak sampai 4.000 kilo dan ini sudah rugi ratusan juta dibanding barunya. Mungkin ada sobat-sobat yang bertanya, kok berapa sih ini permintaan dari pemiliknya? Udah nggak usah kepanjangan, aku seneng kok sama mobilnya. Ini mintanya harga di sekitar 700 sekian. Nah, untuk pasnya berapa? Hubungi di 0822 satunya 4 kali 0133. Ini bahkan seal plate-nya semua masih diplastikin sobat. Dan kondisinya aku bisa bilang seperti baru, saking cakepnya. By the way, part orinya kalau ada yang nggak suka velgnya aman, lengkap semuanya. Ini seal plate-nya semua masih pakai warna plastik aslinya, panoramiknya juga bersih banget. Nah, yang menarik itu dari mobil ini adalah bagian kaki-kaki. Jadi Koko mungkin agak turun sedikit, aku pengen jelasin ya. Ini posisi mesinnya halus banget, mesin B48-nya. Nanti kita bahas juga. Ini menggunakan BBS LM Ring 19 dengan paduan ini setelan intinya gini lah untuk orang yang udah lumayan berumur tapi pengen nyaman tapi pengen ganteng juga gitu. Ini Ring 19 ya, jadi bukan 18 BBS LM-nya, dan menggunakan Primacy 4, Michelin Primacy 4, ban yang paling nyaman sampai hari ini dengan profil 245/45. Jadi masih cukup tebel banget untuk sebuah setup yang cukup fitmentnya nempel lah istilahnya antara velg sama spekbornya gitu. Jadi tampilan culture banget, tapi bandingannya juga empuk, bahkan lebih empuk dibanding Countryman yang originalnya. Nah, suspensi dia ini menggunakan suspensi full set dari KW alias KW. Dia menggunakan yang comfort, jadi bukan cuma untuk look, tapi untuk racing gitu bukan, tapi ini untuk street comfort yang versi yang kedua. Kok nggak hafal lah detailnya, sorry ya. Tapi suspensi ini intinya bisa disetting tinggi serta rebound dampingnya semua sesuai keinginan sobat. Ya memang nggak bisa secara elektronik, tapi masih bisa di-adjust semua di bengkel yang spesialis bisa setting kaki-kaki ini dan di 4 titik semuanya. Nah, menurut pengakuan pemiliknya itu hampir 50 juta untuk sektor suspensi saja, dan untuk velg BBS LM kita udah tahu sendiri, Ring 19 kemungkinan harganya udah di 40-50 juta juga belum bannya. Jadi total modifikasi yang sangat rapi aku bisa bilang. Mungkin kalau Koko beli mobil ini, kita kan juga akan dikasih tuh velg ori sama suspensi orinya. Mungkin Koko nggak akan copot sih yang ini, Koko akan pakai kalau aku memang beli mobil ini. Dan di harga cuma 700-an juta doang, serendah ini, sebagus ini, rendah kilometernya ya maksudnya. Dan lengkap dengan modifikasinya. Jadi nanti Koko akan ajak sobat jalan seperti review kita biasanya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng, serta mampir ke platform kita yang lain. Sekarang kita ada di Facebook page juga ada di Instagram, ada koko.mobil serta Koko Mobil Jakarta, dan juga ada di TikTok. Nah, ini posisi mesin nyala, tuh bener-bener ya, dalamnya aja dipernis ya. Lain kalau mobil Eropa itu nggak ada penghematan dalamnya pun kinclong, bisa di coating gitu istilahnya. Nah, ini sobat menggunakan mesin B48 tapi dengan transversely mounted, bukan longitudinal seperti
BMW yang lainnya yang front wheel drive. Jadi dia front wheel drive tapi mesinnya sama, B48, mesin yang awet, yang kuat, yang sangat mudah untuk ditune. Nah, kalau nggak salah di Mini ini settingannya sekitar 190 horsepower, mirip dengan di BMW F Series yang menggunakan B48, tapi torsinya sedikit di-reduce. Kalau nggak salah torsinya mungkin di 280 apa 290, ya segituan kurang lebih. Tapi mesin ini very very potensial, jangan salah. Mesin ini bisa sampai dengan 300 horsepower, bahkan dipakai di Mini Cooper yang level-level atas menggunakan basis yang sama, B48, cuman di-tune dengan tuningan yang istilahnya sangat tinggi horsepower serta torsinya. Nah, Koko nggak sabar mau ajak sobat jalan, kita udah review modifannya seperti apa. Sekarang yang paling penting dari semua yang Koko omongkan adalah buktinya. Gimana rasa nyetirnya ketika kita bawa jalan, bener nggak sih kok suspensinya enak? Kita coba aja, let's go. Oke, sobat, sekarang kita udah di dalam. Mini ini kita pakai sabuk dulu. Gila ya, kilometernya 7762. Wow, mesinnya B48 ini memang aku denger ya, settingannya itu cukup racy ya, tanda kutip, untuk settingan di Mini Cooper Group. Artinya racy dari suaranya itu kita start ini udah kerasa lebih ngebas gitu, even dengan exhaust bawaannya dia gitu. Kemudian, nah dia ini juga sudah menggunakan transmisi 8 percepatan, jadi kita nggak perlu khawatir untuk masalah in gear acceleration. Terus di jalan tol juga RPM nggak perlu meraung. Jadi khasnya BMW Group menggunakan transmisi yang giginya banyak tapi pindahnya nggak lemot itu. Karena itu PR yang berat untuk mengombinasikan antara banyaknya jumlah gigi di transmisi dibandingkan dengan kecepatan perpindahan. Biasanya agak lemot gitu kalau misalnya jumlah giginya itu banyak, agak sulit gitu. Nah, sekilas suspensinya dia memang tidak sekaku Mini Cooper aslinya gitu sobat. Jadi benar-benar jauh lebih nyaman, terutama kerasa dari dampingnya yang jauh lebih meredam. Kalau misalnya Mini Cooper bawaan itu memang dampingnya cenderung kayak bak gitu, kayak dia kayak nggak menerima getaran segitu dalamnya secara travel, karena memang dia mempertahankan body control. Tapi kita harus sadar juga bahwa sebuah Mini Countryman kayak begini adalah SUV yang mini, bisa dibilang maksudnya kecil, mini SUV yang kita perlu untuk pakai sehari-hari gitu, dengan setup kaki-kaki yang seganteng itu tadi kan di luar, tapi masih bisa seempuk ini. Ini lebih lembut, jauh lebih lembut dibanding setup bawaan dari Mini Cooper Countryman aslinya. Nah, kok boros gak ku? Nah, ini pertanyaan yang dilematis, tapi untuk SUV ukuran segini ya kurang lebih dibanding dengan CR-V Turbo dan lain-lain cukup mirip, 1:8, 1:9 lah ya di dalam kota, dan untuk di jalan tol justru sangat aman. Pasti aku yakin bisa di atas 1:15 atau 16, karena dia juga menggunakan mesin B48 yang terkenal sangat bertenaga, tapi efisiensinya luar biasa ketika dikombinasikan dengan transmisi yang bagus khasnya BMW Group ini. Coba ya kita gas ya. Tuh, langsung powernya. Aduh, nggak bisa habis powernya. Oh my god. Udah 100 itu. Jadi bener-bener tuh handlingnya luar biasa. Kita belok dikit gini, posisi kecepatan segini, langsung ikut. Jadi go-kart feel khasnya Mini Cooper Group tuh masih sangat terasa di Mini Countryman S ini. Sobat, bayangin dengan umur 2,5 tahun, kilometer 7.700, siapa sih yang nggak kepingin dengan harga yang udah ratusan juta, jauh lebih murah dibanding ketika beli barunya. Ini kalau nggak salah mungkin barunya berapa ya, sekitar 1M kali ya, ditambah modifikasi 100 juta, sekarang minta di 700 jutaan, baru jalan 7.000 kilo. Perfect sih, perfect, nggak ada cacat sama sekali. By the way, kaki-kaki aslinya untuk velg dan suspensi aslinya semua juga sudah include di harga penjualan yang ditawarkan lewat toko mobil sobat. Jadi jangan ragu-ragu kalau sobat ingin meminang ini. Kondisinya luar biasa banget, powernya enak, dipakai daily, setupnya juga udah enak banget. Tuh, turun first gear, second gear, aduh,
enak, enak. Dan suspensi ini masih bisa di-adjust ya, sobat jangan lupa. Jadi untuk tingginya, untuk travelnya, kalau pengen lebih empuk lagi juga masih bisa dibanding ini. Jadi ini menurutku masih settingannya lumayan megang handling nih, tapi kalau mau lebih empuk lagi juga masih sangat bisa, tenang aja ya. Jadi very very adjustable, dan banyak tanda kutip bengkel atau workshop yang bisa setup suspensi ini cukup mudah karena terkenal dan made in Germany. Made in Germany suspensinya dari KW atau KW Suspension, boleh cari di Google. Itu aja. Jadi Mini Countryman S 2023 kilometer 7.700 kilo, kondisinya min, very min, dan dengan semua modifannya, dan aslinya juga diberikan masih 7.700 kilo. Dimana lagi kalau nggak di Koko Mobil. Ini posisi mobilnya unit di Surabaya. See you next time di Mini Countryman menarik lainnya. Bye bye.